Teman-teman mohon tenang ya. Kita menghargai beberapa pansus yang hari ini. Mas Danu, silakan. Terima kasih pimpinan. Pak Kadi Sumambe, setahu saya SPPT itu kan maksimal pembayaran bulan Desember. Jadi setelah bulan September, bulan Desember itu masih bisa membayar. Tapi dalam video Bapak itu, kenapa menggebu-gebu lunas September? Apakah Bapak mendapatkan hadiah, ribet atau apa? Terima kasih pimpinan. Jadi begini pertanyaan Mas Danu saya kelas, nanti biar Pak Kades bisa menjawab. Santai Pak Kades ya. Ya Pak. Pak Kades, boleh kan bayar sampai Desember itu? Tapi kenapa kok Bapak menghubung-hubung September? Apakah Bapak ini dapat bonus, reward, monggo dijawab. Maaf, izin teman-teman yang di belakang saya dulu. Oke, terima kasih Pak Danu. Jadi Pak Danu sendiri juga pernah menjabat kepala desa ya. Jadi memang di situ diinstruksikan kalau bisa sebelum September lunas. Itu dari BPKD Pak. Di situ juga ada catatannya. Seandainya kalau itu belum lunas, itu juga menjadi tanggung jawab kepala desa Pak. Baik, Pak Kades saya tanya. Saya dengar ada upah pungut itu ada nggak sih Pak? Ada. Kalau upah pungut tetap ada Pak, tapi upah pungut ada seberapa? Dan itu bisa saya nggak tanya seberapa. Nanti dulu Pak Kades. Ada upah pungut nggak? Ada. Berapa persen dari pendapatan? Tidak berapa persen, itu hanya Rp500 per tupi. SPT. Oh, per lembar itu ya Pak? Iya. Dan itu bukan langsung kan Pak ya, biar jelas. Dan itu bukan untuk kepala desa, tapi untuk koordinator, perangkat dan hari ini Pak Nagri sampai Jojo. Oke, saya sepakat. Pertanyaan saya hanya tanya upah untuk apa? Pungut ada ya sudah. Ada lagi? Cukup ya? Apa Pak Nasir? Apa Pak Nasir? Ditanya nggak harus Sudah Pak Nasir, sudah jawab. Oke, saya kira cukup dulu ya ke Pak Ketua Pasopati Pati Kota, geser ke anggota Pasopati. Beliau kita undang ini sebagai narasumber anggota dari Ketua Pasopati Kabupaten, Ketua Pasopati Kecamatan, terus anggota. Ibu sebagai anggota Bu Kades, saya mau tanya, tempatnya jenengan kan sudah ada informasi bahwa ada kenaikan. Itu sudah ada sosialisasi nggak Bu? Dari camat terus ke jenengan ke warga, ada sudah belum? Sudah Pak. Ke warga langsung ya? Langsung. Warga setuju badan Bu? Tidak. Begini Pak. Ya monggo Bu. Saya Kak matur. Kronologinya apa yang saya dengar ya sebagai anggota Pasopati. Monggo Bu. Pertama. Akhir bulan Mei, kepala desa terutama di wilayah saya Kecamatan Bagus dikumpulkan oleh Pak Camat beserta Ketua Pasopati bahwa ada kenaikan pajak sebesar 250%. Beliau Pak Camat sedikit menceritakan ini untuk menyesuaikan nilai jual objek tanah yang mana dari 2014 sampai sekarang tidak pernah ada kenaikan. Ya, monggo lanjut. Dalam rapat beliau bersama Ketua Pasopati yang lain mengatakan seharusnya untuk penyesuaian itu akan terjadi kenaikannya sampai ribuan persen. Tapi dari perwakilan kami, Kepala Pasopati mengusulkan bagaimana akhirnya terjadi kesepakatan 250%. Itu yang saya dengar dari beliau Pak Camat dan Ketua Pasopati kami. Kemudian Pak Camat
dan ketua Pasopati menyuruh kepala desa untuk mensosialisasikan di wilayah desa masing-masing. Setelah itu, saya mengumpulkan perangkat, saya mengadakan rapat perangkat. Apa yang saya dapat dari ketua Pasopati dan Pak Camat, saya sampaikan kepada perangkat untuk mensosialisasikan kenaikan PBB ini atau kata lain penyesuaian pajak ini kepada masyarakat di wilayah kering masing-masing. Selain perangkat, saya juga terjun langsung ke masyarakat, terutama di wilayah saya itu paling mudah untuk menyampaikan itu di organisasi kelompok yasinan. Di situ sebelum pembagian liter pajak, saya sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk yang hadir di yasinan itu, dan nanti tolong disampaikan kepada warga yang lain, ketok tular bahwa akan ada penyesuaian kenaikan pajak. Kenapa? Saya sampaikan dengan cara bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh rakyat saya. Bapak Ibu, jenengan melihat liter pajak tahun 2024 itu berapa? Bayarnya rata-rata 12.000, ada yang 10.000. Kalau sekarang nanti ada kenaikan pajak, itu karena disesuaikan dengan nilai jual tanah panjenengan. Masa dhisik amane seprapat regane saja 25 juta, 50 juta, sekarang kan hampir 350 juta. Setiap sekali saya menandatangani surat jual beli tanah, itu paling sedikit seperempat gitu ya, kalau di desa saya itu minimal 350 juta. Bahkan yang di jalan raya itu harganya sampai di atas 1 miliar. Tapi mereka, masyarakat saya, karena sudah banyak yang mengetahui, akhirnya ketok tular. Dan tidak ada permasalahan ketika perangkat saya menarik pajak di wilayah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, PBB di wilayah desa saya sudah lunas tanggal 20 Juli 2025 kemarin. Itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih Bu, penjelasan Ibu detail dari informasi dari Pak Camat, terus berbawa ke desa sehingga lunas. Bu, tahun 2024 desa bayar pajak berapa Bu? Tahun 2024 sebesar 34.184.350 rupiah. Oke, 2025-nya Bu? 2025 sebesar 95.704.818 rupiah. Berarti lunas ya Bu ya? Lunas alhamdulillah. Satu-satunya kabupaten yang lunas salah satunya Bu. Tidak. Ada lagi? Dari Pak Camat itu kan di set grup sudah ada beberapa desa yang lunas ya Bu? Yang lunas, bukan hanya Sambijo, bahkan di Kecamatan Gabus sudah ada 3 desa. Saya bukan nomor yang pertama. Bukan, yang pertama desa Perumbungan, yang kedua desa Soko, yang ketiga saya desa Sambijo, yang keempat desa Sugirejo, dan yang lain-lain sudah masuk semua, tapi belum selesai. Baik. Begitu. Itu murni masyarakat yang bayar ya Bu, ditalangi ya? Alhamdulillah Pak, murni masyarakat saya. Kalau Bapak tidak percaya silahkan cek ke perangkat saya, wakil-wakil panjenengan. Iya. Dari mana saya harus benar Pak ya? Ya monggo ayo Bu, monggo. Dari mana Bapak bilang saya yang membayar, sedangkan saya seorang kepala desa Pak,
gaji sudah jelas 2 juta berapa Pak? Pakai dana desa. Jadi ini murni dari rakyat. Kalau Bapak tidak percaya, sekali lagi cek di desa. Baik Bu, yang pertama kami kan tanya tadi, tanya baik-baik kan Bu. Ini dilunasi langsung karena ada oknum kepala desa sebelum-sebelumnya anggota lemas ngalangi sih Bu. Agaknya seperti itu. Jadi itu tidak ada rahasia umum. Makanya saya tanya ke Ibu, kalau Ibu menjawabnya dibayar masyarakat ya sudah, gitu ya Bu. Oke. Baik teman-teman, ada yang mau tanya dengan Bu Kades? Cukup? Ya Pak Matur, monggo. Terima kasih. Ibu ini pantasnya malah jadi jubirnya Pak Bupati harus. Begitu untuk menjelaskan bahwa yang naik itu yang tidak pernah naik selama 14 tahun itu NCOP-nya. Itu Ibu yang mengatakan. Pak Bupati selama ini menyampaikan bahwa PBB tidak pernah naik selama 14 tahun. PBB bukan NCOP. Maka itu yang patut sebagai jubirnya ini. Orang sebaik ini kalau boleh saya usul angkat tiga lagi kepala desa tapi jadi Humas Pemda Pati. Boleh menjawab Pak? Santai Bu. Tidak perlu jawab dengan usul. Yang kedua, saking baiknya Ibu nanti yang pertama kali mengembalikan uang yang 100% tadi pajak ini. Kan begitu konsekuensinya. Pak, sudah ada pemberitahuan. Saya mengapresiasi ketegasan Ibu, maka saya anggota dewan ini kalau boleh mengusulkan diangkat jadi Humas Pemda Pati. Saya ingin mengatakan itu saja Pak Ketua, makasih. Jadi izin Bu, tadi itu beliau tidak memberi pertanyaan, beliau memberikan pendapat. Itu dibolehkan anggota dewan pansus ini memberikan pendapat. Jadi tidak perlu panjenengan jawab. Yang jelas